Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali pada sila keempat. Felix Shaw menafsirkan kata hikmah dengan penuh kesalahan dan tidak memiliki dasar sama sekali di dalam agama Islam. Ketika dia berbicara tentang Pancasila, kemudian dia mempertanyakan, kalau di dalam agama kita punya standarnya, siapa orang yang kita jadikan tauladan? Maka keduanya pun menjawab, kita akan menjawab yaitu Nabi Muhammad. Dan agama-agama yang lain kita bisa sebutkan. Tetapi ketika kita berbicara tentang Pancasila, siapa yang harus kita jadikan standar? Kalau antum ditanya siapa orang yang paling Islami, jawabannya contoh orang yang paling Islami. Ya Rasulullah. Rasulullah, jawaban pasti dong, ya kan ya. Artinya kalau kita ditanya siapa orang yang paling Islami, semua orang di dunia langsung jawab Rasulullah. Inilah kekerenan konsep Islam. Ya. Tapi kalau kita ditanya siapa orang yang paling Pancasilais, kita agak sulit jawabnya. Nah, di sini kesalahan di dalam mempanelkan satu objek dengan objek yang lain. Pancasila bukan agama, dan Pancasila tidak menggantikan posisi agama. Maka logikanya bisa kita balik. Kalau saya bertanya, kalau kita mencari standar orang yang terbaik di dalam agama Islam adalah Nabi Muhammad, lalu siapa yang kita jadikan standar orang yang paling baik di dalam menegakkan sistem khilafah? Tidak ada. Karena toh juga di dalam sejarah 4 sahabat pasca kepemimpinan dan wafatnya Nabi Muhammad, ya, itu disebut khalifah, tetapi sistemnya bukan khilafah. Walaupun keempatnya juga disebut dengan khulafaur rasyidin atau rasyidun, tetapi sistemnya bukan khilafah. Di sini saya mengatakan bahwa itulah kenapa khalifah dan khilafah bukan satu paket di dalam agama Islam. Seorang khalifah boleh berada dan dinisbatkan istilah itu kepada seorang pemimpin negara walaupun sistemnya adalah demokrasi, walaupun sistemnya adalah teokrasi, walaupun sistemnya apa saja. Karena di dalam literatur agama Islam, khalifah dan khilafah itu bukan paket. Kayak kita beli nasi kemudian kita sebut paket hemat, ya, dan tidak seperti itu. Itu pertama. Artinya ketika dia mempertanyakan Pancasila standarnya apa, ya sama kita juga boleh mempertanyakan standar khilafah yang diinginkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia siapa? Taruhlah ada misalnya, taruh. Nah, seandainya taruhlah ada satu pemimpin masa lalu yang kita jadikan standar di dalam menegakkan khilafah. Apakah orang itu ada saat ini? Ataukah orang itu bisa kita replikasikan dan kita berikan mandatnya kepada seseorang? Siapa dia? Sebenarnya apa yang dikehendaki di dalam narasi Felix Shaw adalah ingin mengatakan bahwa kalau kita ingin mencari standar orang terhadap Pancasila, kita tidak akan ketemukan. Tapi kalau kita mencari standar di dalam penegakan sistem khilafah, kita akan mudah diketemukan. Itu narasi yang ingin dia gapai. Tetapi kita harus cerdas. Ya, kita jangan mau diombang-ambing oleh narasi yang membuai kita semuanya. Nah, itu penting. Jadi, kemudian percakapan antara Arie Untung dan Felix Shaw di situ dikatakan bahwa di dalam Pancasila ini banyak bahasa Arabnya. Di sini saya ingin menegaskan bahwa bahasa Arab bukan saja bahasa orang Islam. Jadi Anda kalau keluar negeri, tidak usah kita searching di Google aja. Ya, orang non-Muslim pun bisa bahasa Arab. Jadi kalau Pancasila banyak bahasa Arabnya, itu bukan serta-merta kita mengatakan bahwa Pancasila adalah dilahirkan oleh dan untuk orang Islam semata, tidak.
Karena Pancasila ini kemudian menjadi sebuah ideologi, itu dikomunikasikan dan dibentuk ya, serta diformulasikan oleh berbagai macam keterwakilan dari agama-agama, cendekiawan, agamawan, negarawan, dan lain sebagainya. Jadi, yang ingin saya katakan bahwa Pancasila tidak identik dengan Islam semata, karena Pancasila adalah umbrella for all, payung untuk semua agama, suku, ras, dan etnis yang ada di Indonesia. Ya, karena apa? Bagi mereka berdua, antara Arie Untung dan Felix mengatakan ini orang yang Pancasilais tapi anti kearab-araban. Padahal kan Pancasilanya banyak istilah kearab-araban. Nah, ini logika falasinya di sini juga. Menariknya, Ji, saya menemukan Pancasila ini ajib, Ji. Apa ajibnya, Ji? Banyak pakai bahasa Arab. Oh iya, masa iya? Banyak pakai bahasa Arab, Ji. Mananya bahasa Arab? Contoh, yang paling panjang, Ji, nomor 4. Sebentar. Kebanyakan yang bilang anti Pancasila justru yang bilang ke Arab-Araban. Nah, ternyata Pancasila tuh ke Arab-Araban, Ji. Orang yang mengaku Pancasila kemudian dia tidak sepenuhnya menyukai budaya, kemudian tata peraturan, aktivitas dan keseharian orang Arab untuk dipraktekkan di Indonesia, itu adalah sesuatu yang wajar. Ya. Karena apa? Tidak semua yang ada di Arab bisa kita tanam di Indonesia dan kita praktekkan. Contoh, di Arab itu ada namanya ideologi Wahabi. Tetapi Wahabi sebagai sebuah ideologi, ya, dengan trilogi akidahnya, itu tidak bagus kita terapkan di Nusantara. Karena apa? Wahabi yang lahir di Arab itu, ya, adalah pintu masuk lahirnya para teroris yang ada di Indonesia juga di dunia. Salafi jihadi atau Wahabi termasuk varian jihadi ini adalah mereka terinspirasi dari doktrin Wahabi itu. Contoh lainnya, cadar. Di Indonesia kita menggunakan cadar untuk apa? Ya, itu budaya Arab, bukan budaya Indonesia. Karena yang diperintahkan di dalam Al-Quran adalah memakai pakaian yang terhormat dan menutup aurat. Nah, menutup aurat itu kan tidak mesti cadar. Jadi cadar itu bukan kewajiban di dalam agama Islam. Nah, ini contoh. Jadi kalau misalnya saya mengatakan saya seorang Pancasilais tapi saya menolak berbagai macam budaya Arab, itu tidak mengatakan bahwa saya adalah anti kearab-araban. Kita harus berpikir secara rasionalis. Disinilah Arie Untung menjadi korban doktrin dari kelompok Hizbut Tahrir Indonesia. Nomor 4 yang paling panjang, Ji. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mananya Arab? Kerakyatan? Kerakyatan itu sudah Arab sebenarnya. Betul, yang ya? Dipimpin itu bahasa Indonesia oleh hikmat. Hikmat itu juga bahasa Arab. Hikmah itu bahasa Arab. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan, musyawarah bahasa Arab. Perwakilan, wakil juga bahasa Arab. Iya, wakil. Kita Wakil lagi bikin bahasa aplikasi namanya wakalah. Wakalah itu perwakilan, kan gitu kan ya. Nah, oke, kalau gitu kita lihat satu-satu. Dalam bahasa Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Hikmat kalau dilihat dari KBBI artinya kebijaksanaan. Nggak mungkin dong founding fathers kita nulis redundant. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan. Berarti harus ada dalam bahasa berarti harus ada arti lain dong. Kerakyatan yang dipimpin oleh penguasa yang bijaksana. Apakah benar, apa salah? Menurut saya, dengan melihat narasi yang utuh dari Felix Shaw di dalam video itu, saya katakan salah. Karena apa? Yang ingin dijadikan standar terhadap penafsiran hikmah oleh Felix Shaw adalah Al-Quran. Ya, tetapi dia menafikan penafsiran lain tentang kata hikmah dan kesinambungan kata-kata berikutnya. Ya, begini.
di dalam bahasa Al-Qur'an ya, bahwa hikmah itu tidak memiliki arti yang satu atau tunggal. Ya, tidak saja di dalam Al-Quran, sebenarnya sejak istilah itu ada pun lafadz hikmah ini memiliki atau mempunyai beberapa pengertian. Makanya ada yang mengartikan secara umum dan ada yang mengartikan secara khusus. Ya, ada yang mengartikan misalnya ilmu pengetahuan, ya, kebijaksanaan, filsafat, kenabian, keadilan, ya, dan lain sebagainya. Jadi banyak tokoh-tokoh muslim yang mengartikan kata hikmah ini dengan berbagai macam varian. Misalnya Muqatil. Ya, Muqatil ini menjabarkan bahwa hikmah ini memiliki 4 pengertian. Pertama, tentang pemahaman yang begitu mendalam. Ya, kemudian sesuatu tentang kenabian, ya, atau juga rahasia yang begitu menakjubkan, atau ajaran-ajaran Al-Quran, dan banyak. Tetapi saya ingin menegaskan bahwa di dalam Al-Quran, ya, itu kata hikmah tidak seperti yang digambarkan oleh Felix Shaw, bahwa kata hikmah itu hanya diperuntukkan oleh orang-orang khusus dan orang-orang penting. Ya, saya ini bukan orang penting, bukan orang khusus juga. Tetapi apakah saya bisa diberikan hikmah oleh Allah? Bisa. Kita ini kalau tidak memiliki hikmah, ya, maka tidak menjadikan hidup kita ini berarti. Oleh sebab itu, hikmah itu di dalamnya, ya, terjadi prasyarat. Apa itu? Pertanggungjawaban. Nah, di dalam konteks Pancasila tadi itu, ya, di dalam konteks Pancasila, maka kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu dalam makna begini. Kerakyatan, ya, rakyat, seorang rakyat atau sekelompok rakyat yang dipimpin, ya, berarti ada pemimpinnya, oleh hikmah. Hikmah adalah orang yang mengetahui isi serta permasalahan di sebuah negara dan dia memiliki solusi untuk kemudian ditawarkan kepada rakyatnya, tetapi dengan penuh kebijaksanaan, ya. Dari mana kebijaksanaan itu lahir? Dia harus memusyawarahkan terlebih dahulu. Solusi-solusi itu jadi mengkombainkan berbagai macam alternatif solusi, kemudian dia memutuskan ini loh yang terbaik untuk bangsa dan negara kita. Jadi maknanya apa hikmah di dalam Pancasila itu? Jadi makna di dalam Pancasila itu bukan penguasa, ya, karena pengertian penguasa itu sudah tercoverkan di dalam diksi dipimpin. Ya, kalau dipimpin itu berarti ada pemimpin, ada penguasa. Jadi kerakyatan yang di driver, ya, orang yang diberikan kuasa. Tetapi orang yang diberikan kuasa itu orang yang punya hikmah. Dia mengerti inti dari fenomena sesuatu. Jadi misalnya kerakyatan, kita bahas satu-satu. Jadi kerakyatan yang diinginkan di dalam sila keempat itu bukan keelitan, tetapi kerakyatan. Ya, tetapi yang dipimpin. Jadi kita memerlukan bimbingan mursyid agar kita tidak salah. Tidak dibiarkan juga atas nama demokrasi kemudian orang grandul ke sana kemari, ya. Harus ada yang memimpin. Jadi ibarat kambing itu harus ada yang mengembala biar tertib. Agar kambing itu tidak kesana kemari di jalan raya kemudian membuat orang jatuh dan sebagainya. Nah, tetapi pemimpin dalam hikmah kebijaksanaan ditambah lagi dengan permusyawaratan dan perwakilan. Nah, jadi pengertian hikmah itu adalah inti dari sebuah fenomena atau kejadian, dan itu ada di dalam
pengertian bahasa Arab, ya, kamus-kamus bahasa Arab. Jadi sebenarnya Felix ini dia lupa melihat kamus varian-varian pengertian daripada kamus bahasa Arab. Jadi misalnya begini, Indonesia ini negara hukum, ya, Indonesia punya hukum. Apa hikmah dari hukum? Hikmah dari hukum adalah keadilan. Kalau ada hukum belum sampai pada keadilan, maka dia baru teks hukum, informasi hukum, dan ilmu hukum itu sendiri. Ekonomi misalnya, hikmahnya ekonomi adalah kesejahteraan yang merata, ya, kesejahteraan yang merata. Politik apa? Politik adalah penataan kenegaraan dalam sebuah sistem sehingga melahirkan toto tentrem kerto raharjo. Itulah hikmah. Jadi hikmah di situ artinya bukan penguasa. Jadi kerakyatan yang dipimpin itu sudah mengcover pengertian daripada penguasa. Dan hikmah, orang yang mengerti fenomena, orang yang mengerti masalah Indonesia, orang yang mengerti dan memberikan solusi terhadap Indonesia, itu sub-sub atau varian makna dari kata hikmah, ya, kebijaksanaan. Kemudian harus dimusyawarahkan, ya, artinya bahwa pada titik ini yang ditekankan di dalam pemusyawaratan adalah menutup, ya, kemungkinan terjadinya tirani pemerintahan maupun mayoritas, agar setiap kebijakan yang diambil mengedepankan common interest. Jadi di dalam bahasa maqasidus syariahnya itu al-maslahatul ammah, yang tetap mendengarkan berbagai macam suara-suara yang ada di Indonesia. Nah, oleh sebab itu ini kita perlu harus berhati-hati di dalam mencari ustadz agar kita tidak terbuai oleh narasi-narasi dia yang sebenarnya tidak memiliki dasar yang valid di dalam agama Islam. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat untuk Anda. Salam Pancasila.